warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial ya, bagaimana caranya memperbaiki kulkas tidak dingin. Karena di komentar-komentar sebelumnya banyak banget komentar mengenai kulkas satu pintu yang nggak dingin. Dan banyak juga yang berkomentar ganti relay kok masih tidak dingin ya. Sebenarnya untuk kerusakan pada kulkas satu pintu itu ada banyak ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan orang ketika kulkas itu nggak dingin langsung diganti relay ataupun overload dan berharap kulkasnya bisa dingin. Nah sebenarnya ada cara lain ya, sebelum mengganti relay ataupun mengganti overload. Nah, itu kerusakannya beda-beda. Jadi, kalau misalkan freon habis, diganti relay ataupun overload, itu tetap nggak bakalan bisa dingin ya. Karena penanganannya juga beda. Setiap kerusakan penanganannya juga berbeda. Di sini saya akan coba jelaskan langkah apa aja yang perlu dilakukan ketika mengalami kulkas tidak dingin. Nah, oke. Yang pertama, kalau misalkan kulkas nggak dingin, teman-teman bisa cek di area kompresor belakang. Yang pertama kita cek dari area mesin dulu ya. Nah, untuk kompresor sendiri apabila kita colokin ya, kita colokin listrik di area kompresor ini harusnya ada getaran, dan juga biasanya kalau misalkan kompresornya itu sedikit bunyi, biasanya itu ada bunyi ya. Nah, seperti contoh yang teman-teman cek ya, di sini kompresornya agak bunyi suaranya. Nah, ini pertanda bahwa kompresornya itu sudah berjalan. Atau teman-teman bisa menggunakan tang ampere. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan menggunakan tang ampere itu biasanya ampernya berada di sekitar 0, ya. Itu adalah batas wajar untuk kompresor. Lalu bagaimana kalau misalkan saya itu tidak mempunyai tang ampere, Bang? Gimana cara mengeceknya? Nah, kalau misalkan teman-teman nggak ada tang ampere, teman-teman bisa colokin kulkasnya, lalu tunggu beberapa detik ya, tunggu beberapa detik. Kalau misalkan kurang lebih sekitar 10 detik di area overload sini, nah sini ya, ini saya lepas. Nah, kalau misalkan di area overload ini tidak terdengar bunyi cetik gitu ya, itu ada kemungkinan kompresornya itu hidup. Nah, tinggal kita mengecek nih di area evap. Nah, tinggal kita mengecek di area evap. Biasanya kalau misalkan kompresor kulkas yang hidup, nah di area evap itu terdengar suara seperti air mengalir ya, tuh. Seperti air mengalir ataupun ada suara desis. Nah, seperti yang teman-teman dengar ya, ada seperti suara air mengalir. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri kompresor hidup. Nah, lalu apakah kalau misalkan udah hidup seperti itu, apakah udah selesai? Belum. Yang perlu teman-teman lakukan, teman-teman bisa cek freonnya. Nah, di sini untuk pengecekan freon itu nggak perlu menggunakan alat banyak-banyak, tanpa menggunakan alat pun juga bisa ya. Nah, kalau misalkan udah dipastikan kompresornya udah bekerja ya, nah kita nggak perlu mengganti yang namanya relay ataupun overload. Jadi kalau misalkan kulkas tidak dingin, kompresornya udah hidup, kita nggak perlu mengganti yang namanya relay ataupun overload, karena kalau misalkan kita ganti itu bakalan sia-sia. Nanti ada kemungkinan penyebabnya tidak dingin itu bisa dari hal lain, bukan dari relay dan juga overload saja. Nah, kalau misalkan kompresornya hidup, teman-teman bisa cek nih, bisa cek di area perpipaan. Yang pertama, cek di area perpipaan kondensor. Ini adalah jalur kondensor, di sini adalah jalur hisap. Nah, untuk mengecek freon yang normal di jalur kondensor ini dan juga di bagian bodi kulkas itu harusnya panas. Kemarin juga ada yang bertanya juga, Bang, di bagian pipa sini kondensor ini tuh panas, Bang, tapi di bagian bodi kulkas
itu tidak panas. Nah, di situ ada kemungkinan freonnya itu habis ya. Karena pangkal dari ujung panas itu berada di area filter. Jadi teman-teman kalau ingin lebih pasti, teman-teman jangan langsung mengecek di area kondensor, langsung aja cek di area filter ini. Nah, di bagian filter ini, freon yang normal di area filter ini itu harusnya panas ataupun hangat. Kalau misalkan di area filter ini tidak panas, nah itu bisa disebabkan karena freon habis ya ataupun berkurang. Nah, salah satu kerusakannya yaitu disebabkan karena freon berkurang. Jadi kita nggak perlu ganti relay ataupun overload, karena akan sia-sia. Yang teman-teman langkah yang teman-teman lakukan harus mengisi freon atau cek dulu kebocorannya baru diisi freon. Nah, itu yang benar. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kemarin, Bang, punya saya itu hidup kurang lebih sekitar 3 jam. Nah, habis itu mati dan nggak mau hidup lagi. Apakah perlu ditambahkan kapasitor running atau tidak, Bang? Nah, di sini yang perlu teman-teman lakukan apabila kompresornya itu sempat hidup kurang lebih sekitar 2-3 jam, habis itu mati dan nggak bisa hidup lagi, itu penyebabnya bukan hanya dari bisa juga dari relay ataupun dari overload ya. Namun sebelum mengganti ataupun sebelum membeli relay ataupun overload, teman-teman bisa cek dulu nih di bagian sini. Oke, di bagian pengaturan suhunya. Nah, selanjutnya kalau misalkan seperti pertanyaan tadi ya, hidup 3 jam habis itu mati dan nggak mau hidup lagi. Nah, teman-teman bisa cek. Itu biasanya yang paling sering kerusakannya itu di area termostat ya. Jadi termostat ini, pengaturan suhu ini ketika udah mati, dia itu tidak bisa hidup lagi ataupun koneknya terlalu pendek. Jadi teman-teman bisa ganti di bagian termostatnya. Lalu apalagi yang perlu dicek sebelum mengganti termostat, teman-teman bisa pastikan nih. Nah, di sini untuk area sensor jangan sampai posisi seperti ini. Nah, kalau misalkan posisi seperti ini, nanti yang bakal terjadi di area evap ini bakal cepat ngeblok ya, bunga esnya cepat ngeblok karena kompresornya itu lama matinya. Nah, yang benar itu posisinya di bagian sini. Ini biasanya terlepas ya. Nah, posisikan di bagian ini. Untuk posisi sensor ini bisa di sini ataupun di sini ya. Tergantung dari penempatannya. Oke. Dan yang terakhir, pastikan di area selangnya ini ya, penutupnya ini itu nggak ada yang bocor. Kalau misalkan bocor, nanti kulkasnya itu bakalan mati hidup ya. Hidup saja, mati lagi. Habis itu hidup saja, mati lagi. Kurang lebihnya berulang-ulang seperti itu. Nah, pastikan nggak ada yang bocor ya di area selangnya. Biasanya yang sering terjadi selangnya ini bocor, terutama untuk kulkas freezer. Nah, ini kita pasang lagi. Tuh. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau misalkan hidup beberapa detik lalu mati lagi, nah itu biasanya yang terjadi antara kompresor yang macet ataupun relay yang mengalami kerusakan. Nah, kalau misalkan hidupnya itu nggak sampai jam-jaman ya, hanya beberapa detik saja lalu mati lagi, itu biasanya penyebabnya dari relay yang mengalami kerusakan atau kompresornya macet. Jadi teman-teman sebelum mengganti relay, cek dulu biasanya di bagian dalamnya itu biasanya pecah. Kalau misalkan nggak pecah, coba dengan cara di jumper. Untuk cara ngejumpernya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa cek, ada banyak banget video cara ngejumper kompresor kulkas yang macet ya. Nah, teman-teman bisa cek. Kalau misalkan di bagian relaynya yang pecah, teman-teman bisa belikan. Nah, oke, saya rasa mungkin itu saja video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan lagi, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.